Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Modal Ventura. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Novi Widiantari dengan NIM 22170111003 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Rizkrianti dengan NIM 22170111002. Perkenalkan, nama saya Ida Yusinta Pradewi dengan NIM 22170111079. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu pengertian modal ventura, landasan hukum mendirikan modal ventura, tujuan dan manfaat modal ventura, keuntungan yang diperoleh, sumber-sumber dana modal ventura, jenis modal ventura dan jenis pembiayaannya, dan kunci keberhasilan modal ventura. Baik, materi pertama yaitu pengertian modal ventura. Modal ventura adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Menurut Siomitra bahwa modal ventura merupakan pembiayaan yang memiliki resiko tinggi baik dalam penyertaan modal maupun dalam bentuk pinjaman dengan berbagai pertimbangan. Perusahaan modal ventura sesuai dengan keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Kegiatan modal ventura memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lainnya. Ciri dan karakteristik modal ventura yaitu 1. Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan. Yang kedua, penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang dan biasanya di atas 3 tahun. Ketiga, bisnis yang dimasuki merupakan bisnis yang memiliki resiko tinggi. Keempat, keuntungan yang diperoleh berasal dari capital gain, dividen, atau bagi hasil tergantung dari penyertaan modalnya di bidang jenis yang diinginkan. Kelima, kegiatan lebih banyak dilakukan dalam perusahaan pembentukan usaha baru atau pengembangan suatu usaha. Baik, yang selanjutnya landasan hukum mendirikan modal ventura. Landasan hukum yang terkait dengan kegiatan modal ventura di Indonesia diterapkan dengan berbagai peraturan. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk mendirikan dan melakukan kegiatan modal ventura di Indonesia. Yang pertama, Keputusan Menteri Keuangan nomor 469/KMK/017 tahun 1995 tanggal 3 Oktober tentang pendirian dan pembinaan perusahaan modal ventura. Kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 1995 tentang pajak penghasilan bagi perusahaan modal ventura. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK/01/1994 tanggal 9 Juni tentang sektor-sektor perusahaan dari perusahaan modal ventura. Yang keempat, Peraturan Pemerintahan Nomor 62 Tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha, perusahaan pasangan usaha, atau PPU perusahaan modal ventura. Yang kelima, Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 1251/KMK/013/1988 tanggal 20 Desember 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang keenam, Kepres nomor 61/1988 tentang lembaga pembiayaan. Selanjutnya, tujuan pendirian modal ventura. Pembiayaan modal ventura di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula memiliki tujuan. 1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu. Misalnya proyek penelitian di mana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
Yang ketiga, pengambilan alihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambil alih kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, kemitraan penanggulangan kemiskinan. Ya, dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal tetapi tidak punya jaminan materi sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura akan dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya. Yang kelima, untuk meningkatkan kapasitas produk dan kualitas produk. Yang keenam, dukungan untuk perusahaan yang tidak likuiditas. Yang ketujuh, membantu menciptakan bisnis baru. Selanjutnya, manfaat modal Ventura. Masuknya modal Ventura sebagai sumber pembiayaan pada perusahaan akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan, yaitu 1. Kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Dengan masuknya modal Ventura, maka hasil temuan akan menjamin kelancaran produknya. Pelaksanaan produksi dan pemasaran membutuhkan suatu keahlian, pengalaman, dan jaringan yang memadai sehingga akan menjamin kelancaran usaha. Perusahaan yang tidak memiliki kriteria tersebut sudah tentu akan menimbulkan resiko pada perusahaannya yang sebenarnya memiliki prospek dan potensi besar untuk dikembangkan. Dengan masuknya modal Ventura yang memiliki kemampuan manajemen dan latar belakang bisnis yang kuat sebagai partner usahanya, maka resiko usaha tersebut dapat dikurangi. Yang kedua, meningkatnya efisiensi pendistribusian produk. Pada awalnya produksi, biasanya jumlah produksi tidak akan efisien apabila pendistribusian ditangani sendiri karena volume produksi belum ekonomis untuk dilakukan distribusi sendiri. Untuk mengatasi ini, perusahaan modal Ventura yang memiliki jaringan distribusi dan pemasaran yang luas dapat diajak serta untuk memberi pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan pada perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Perusahaan baru sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, antara lain karena perusahaan bersangkutan biasanya memiliki tim manajemen lemah dan struktur permodalan yang kurang kuat, sehingga bank kurang berminat untuk memberi pinjaman kepada perusahaan baru. Dan dengan masuknya modal Ventura ke dalam perusahaan tersebut, jelas akan meningkatkan kepercayaan para calon kreditor pada perusahaan tersebut di samping adanya perbaikan dalam struktur permodalan. Keempat, meningkatnya kemampuan memperoleh keuntungan. Berbeda dengan kredit bank, pembiayaan modal Ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya rutin dalam bentuk bunga yang tentunya akan mempengaruhi arus kas perusahaan. Jangka waktu pembiayaan modal Ventura yang relatif panjang sehingga dapat menggunakan dana tersebut untuk investasi jangka panjang pula. Yang kelima, meningkatkan likuiditas. Pembiayaan modal Ventura dengan cara penyertaan modal seperti mengurangi beban biaya perusahaan. Likuiditas perusahaan tidak perlu terganggu karena perusahaan tidak memiliki beban pembiayaan bunga dan cicilan pokok pinjaman. Penyertaan modal Ventura secara langsung memiliki dampak positif terhadap meningkatnya likuiditas perusahaan. Perusahaan modal Ventura tidak hanya membantu dari sisi pendanaan saja, tetapi juga dari sisi manajemen. Tentunya perusahaan dapat menekan biaya produksi dan biaya pemasarannya, dan hal ini akan meningkatkan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan akan semakin besar. Keuntungan bagi masing-masing pihak terlibat dalam kegiatan modal Ventura. Yang pertama itu ada bagi perusahaan modal Ventura. Yang pertama itu memperoleh keuntungan berupa dividen dari pernyataan modalnya dalam bentuk saham. Yang kedua, memperoleh keuntungan berupa keuntungan capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Yang ketiga, memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Jika bagi perusahaan pasangan usaha atau PPPU, keuntungannya itu seperti membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal. Yang kedua, memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi yang baru sehingga dapat
membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya. Yang ketiga itu seperti membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru seperti melalui diversifikasi usaha. Yang keempat, mengurangi risiko kerugian. Jika perusahaan beroperasi dengan modalnya sendiri, maka risiko kerugian pun ditanggung oleh perusahaan tersebut. Namun, apabila dijalankan bersama dengan modal ventura, maka risiko dapat disebarkan antara keduanya. Dalam melakukan penyertaan modal di berbagai bidang usaha, perusahaan modal ventura ini harus memiliki dana yang cukup. Jadi, dana yang dibutuhkan dapat diperoleh dari berbagai sumber dana yang ada di berbagai tempat. Oleh karena itu, pihak manajemen modal ventura ini harus pandai dalam hal memilih sumber dana agar bisa menguntungkan perusahaannya. Sumber dana yang dapat dipilih yaitu jika dari dalam perusahaan, contohnya itu seperti setoran modal dari pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, dan laba yang ditahan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari luar perusahaan yaitu seperti yang pertama, investor perseorangan. Alternatif sumber modal ventura adalah dari investor individu atau perseorangan. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikut sertakan dananya itu ke dalam suatu usaha modal ventura dan tidaklah mudah. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Yang kedua, ada investor institusi. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura. Tugas divisi khusus ini adalah untuk menampung dan mengevaluasi suatu ide-ide, terutama dalam teknologi yang dapat dikembangkan menjadi suatu produk teknologi yang baru yang dapat dipasarkan. Keikutsertaan investor institusi ini merupakan salah satu sumber dana modal ventura. Yang ketiga ada perusahaan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang. Yang keempat ada perbankan. Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura. Namun, perlu dipertimbangkan mengenai sifat dana bank yang berjangka pendek sementara modal ventura itu berjangka panjang. Dan yang kelima yaitu lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura terutama yang berkaitan dengan upaya membantu mengembangkan sektor-sektor tertentu. Dan kelebihan sumber dana ini di samping berbiaya murah juga biasanya memiliki jangka waktu yang panjang dengan masa tenggang waktu. Untuk mendapatkan sumber dana ini umumnya itu melalui pinjaman 2 tahapan dari pemerintah. Baik, selanjutnya yaitu jenis modal ventura. Jenis modal ventura yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan dan cara menghimpun dana. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan itu dibagi menjadi dua, yaitu single chair approach, yaitu perusahaan modal ventura menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. Yang selanjutnya yaitu two-tier approach, yaitu pengelolaan modal ventura yang melibatkan dua badan usaha terpisah, di mana yang satu sebagai penyedia dana dan yang lain sebagai perusahaan pengelola. Baik, yang selanjutnya yaitu berdasarkan cara menghimpun dana, yaitu leverage ventura capital adalah ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. Baik, selanjutnya yaitu equity ventura capital adalah ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpun dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk. Baik, yang selanjutnya yaitu jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama yaitu equity financing, yaitu jenis pembiayaan langsung dalam hal perusahaan modal ventura melakukan penyertaan langsung pada perusahaan pasangan usaha atau PPU dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU. Yang kedua yaitu semi equity financial, yaitu pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU. Yang ketiga yaitu mendirikan perusahaan baru. Dalam hal ini, perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali. Yang terakhir yaitu bagi hasil. Pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk hukum perseroan terbatas atau PT, namun tidak menutup kemungkinan dengan
yang berbadan hukum PT apabila kedua belah pihak saling menginginkan. Yang selanjutnya yaitu kunci keberhasilan modal Ventura. Meskipun modal Ventura merupakan usaha yang berisiko tinggi, namun beberapa faktor perlu dipertimbangkan untuk keberhasilan modal Ventura, yaitu yang pertama, keuntungan merupakan prioritas tinggi. Keuntungan merupakan prioritas tinggi artinya dalam melakukan investasi mampu memperoleh keuntungan yang lebih menarik. Ini dapat dikatakan berhasil apabila sudah mendapatkan keuntungan yang diterima dari perusahaan pasangan usahanya setelah diinvestasi. Yang kedua, peraturan yang fleksibel. Peraturan yang fleksibel yaitu operasi perusahaan modal Ventura harus fleksibel sehingga arus modal dapat lebih lancar dalam memanfaatkan setiap peluang. Yang ketiga, kualitas investasi. Akses ke peluang investasi yang berkualitas adalah salah satu faktor, yaitu keberhasilan modal Ventura. Keadaan ekonomi negara juga menjadi faktor pendukung kegiatan modal Ventura untuk menciptakan peluang bagi dunia usaha. Dapat diandalkan posisi teratas potensi masa depan yang tinggi dikelola dengan baik dan mitra bisnis yang ideal untuk pembiayaan. Yang keempat yaitu perusahaan modal Ventura harus memiliki keahlian manajerial. Lain halnya dengan pendanaan modal Ventura dalam bentuk penyertaan modal dalam beberapa kasus itu adalah pembiayaan dalam bentuk uang. Modal Ventura tidak terkait dengan jaminan apapun dan mitra bisnis. Oleh karena itu, prestasi perusahaan modal Ventura dipertahankan untuk waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu perusahaan modal Ventura harus mampu menggunakan berbagai instrumen keuangan. Pendanaan modal Ventura harus tersedia melalui berbagai bentuk jalan laporan keuangan saham biasa, saham preference, dan obligasi konversi. Instrumen keuangan tersebut masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Modal Ventura harus memungkinkan jenis sarana yang paling menjanjikan keuntungan untuk investasi.